Belajar. Oke, jadi untuk mengisi kemerdekaan, kalian sebagai generasi tahun sekarang dan belajar lagi. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Novi akan presensi terlebih dahulu. Barisannya ada yang nggak masuk? Tangan. Apa sih? Gue pengen tahu perasaan kalian hari ini itu gimana? Apa gak ada? Senang semua? Oke, barisannya. Iya. Ada yang senang atau sedih? Angkat tangan. Siapa kita? Anak hebat Indonesia. Tepuk anak hebat. Kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. Oke, dari lagu ini tadi ada kebiasaan yang harus dilakukan secara berurutan. Oke, tahu? Oke, silakan dilihat dulu. Nah, kira-kira apa saja urutan kebiasaan anak hebat Indonesia? Ada yang bisa? Oke, bangun pagi. Setelah bangun pagi apa? Beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, masyarakat rakyat. Benar sekali. Sampai akhir. Nah, kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pernah dengar kata komputasional? Belum. Kira-kira di dalam komputasional itu ada bayangan apa sih sampai bayangkan? Komputasional ada alat apa? Komputer, betul. Jadi komputasional itu berpikir secara runtuh logis seperti cara berpikirnya komputer. Nah, komputer kan pikirnya cepet ya. Nah, belajar komputasional itu mengajari biar kita itu berpikirnya runtut, cepat seperti komputer. Oke, kalian sudah tahu berarti. Nah, hari ini setelah kalian belajar, kalian nanti dapat satu, menjelaskan apa sih pengertian berpikir komputasional itu. Yang kedua, bisa menyebutkan contoh-contohnya. Ada 4 nanti contohnya berpikir komputasional. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat memberikan contoh cara berpikir komputasional itu harus gimana sih? Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Selama pembelajaran, apa yang harus dilakukan? Silakan angkat tangan. Harus apa aja? Angkat tangan. Oke, harus mengikuti pembelajaran, tidak rame. Mendengarkan guru. Ada lagi ketika kalian berbicara harus sampai di belakang. Tidak mau pembicaraan guru dan harus angkat tangan. Begitu ya selama pembelajaran hari ini. Jadi silakan kita mengikuti kesepakatan. Sepakat apa tidak? Oke, sepakat. Diangkat kepalanya, Tir. Nah, apa itu berpikir komputasional? Kenapa kita harus belajar ini? Kira-kira kenapa sih kok kita harus belajar? Biar apa? Biar sukses itu apa? Kenapa kira-kira? Ya, benar. Berpikirnya biar cepat. Selain cepat, komputer gimana? Orang tua kalian dulu ketika kecil apakah sudah ada HP? Belum. Sekarang kalian sudah pernah pakai HP semua? Sudah. Oke, perhatikan. Ada kata-kata ini diacak. Ada yang bisa menyebutkan urutannya yang benar. Bersama keluarga pergi liburan ke pantai. Sudah dijawab lain? Oke. Kita lihat jawaban yang benar di mana. Kita hitung 1 sampai 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, Novi pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Oke, tahu tepuk jempol? Tahu, oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bisa mengurutkan dengan cepat dan tepat, gitu ya. Jadi menyelesaikan masalah secara logis, sistematis atau berurutan seperti yang dilakukan komputer. Oke, perhatikan di sini ada suatu permasalahan. Ada seorang perempuan, Lani akan mengadakan pesta ulang tahun. Tetapi ya, tegakkan kepala, silakan diamati semuanya. Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece,
Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Siap. Nah, sekarang ayo belajar. Setelah ini kita akan bermain apa namanya? Bermain kuis. Silakan. Menyiapkan undangan. Oke. Ada yang mau jawaban lain? Lihat maju. Lihat maju. Menyiapkan undangan. Betul. Pelan-pelan. Ada lagi? Oke, menyiapkan makanan. Satu lagi. Bola. Nanti yang sini hadir. Apa lagi? Menyiapkan pesta. Oke, kita lihat jawabannya. Benar sekali. Jika pola ini dilanjutkan, warna lilin selanjutnya adalah merah. Sultan. Merah. Dari mana? Merah. Wah, betul. Lihat. Ada lagi? Oke, Farid. Lilin. Minuman. Kenapa warna biru itu gak penting? Kenapa gak penting? Karena mau warna apapun sama saja. Oke. Lilin. Kira-kira urutannya bener itu yang mana? 3, 4, 1. Oke, benih. Di sini ada berpikir dekomposisi, ada yang mengenal pola, ada yang abstraksi, ada yang apa namanya? Terakhir algoritma. Berarti saya kok terserah mau jawab di mana? Nila dan Zara. Nila dan Zara. Jadi berpikir komputasional ada 4. 1, dekomposisi. 2, pola. 3, abstraksi. 4, algoritma. Oke, dekomposisi itu apa sih? Nila. 3 itu cara berpikir seperti dilakukan komputer, disebut cara berpikir komputasional. Yang keempat, fokus informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Abstraksi. Silakan. Oke, perhatikan bagaimana pembelajaran hari ini. Perhatikan. Kita main apa aja tadi? Tentang apa? Komputasional. Tentang ada 4 apa aja? Dekomposisi. Yang
Bagus. Oke. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah apa yang kalian hafal semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang boleh keluar atau yang boleh kembali? Kelas berarti? Kelas A dan kelas C yang bisa menjawab